sembah Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam program Suara Pengharapan. Malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang memberi kita pengharapan, firman Tuhan yang memberi kita senantiasa kekuatan agar kita bisa semakin semangat mengiring dan melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian dengan sebuah judul Hidupku Hidup Bagimu.
kasih-Mu. itu tidak terlalu penting, ya.
Karena apa? Apa gunanya kalau kita memiliki harta benda duniawi, tetapi kita tidak memiliki harta surgawi, bahkan kita tidak memiliki kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup, jadikan hidupmu bermakna dan berarti. Jangan, bukan berarti nggak boleh mencari harta benda dunia, karena kita memang masih hidup di dunia, tentu saja hal itu kita butuhkan. Tapi jangan habiskan atau fokus atau forsir hidupmu hanya untuk mencapai harta benda dunia. Banyak orang memiliki pemahaman arti hidup yang salah, sehingga hidupnya tidak menjadi sesuatu yang bermakna, tidak menjadi sesuatu yang berarti. Banyak orang yang memiliki pandangan hidup atau arti hidup yang salah. Yang pertama, banyak orang hidup asal hidup. Ya, bahasa positifnya sih katanya belajar mengalir aja. Ya. Mengalir sih bagus, ya. Tetapi hidup tanpa tujuan itu rasanya sia-sia. Itu rasanya tidak ada gunanya. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pernahkah Bapak Ibu menjalani hidup dengan kecemasan? Nah, biasanya orang yang tidak punya tujuan hidup, hidupnya itu pasti dipenuhi dengan kecemasan. Karena apa? Karena orang yang kalau nggak punya tujuan hidup, ya hidup asal hidup. Ya, yang penting bisa makan, yang penting punya istri, yang penting punya anak, tetapi tidak bisa memaknai akan arti hidup yang Tuhan berikan. Tetapi kalau seseorang memiliki tujuan hidup, itu pasti lain. Karena apa? Seseorang yang mempunyai tujuan hidup, ya hidupnya itu digerakkan oleh tujuan. Itu menjadi motivasinya, itu menjadi support system dalam hidupnya. Nah, inilah arti hidup yang salah. Ketika saudara hidup asal hidup, yang penting bisa bekerja, yang penting bisa makan, nah, tanpa melakukan sesuatu yang berarti, tanpa melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidupmu. Paham arti hidup yang salah yang kedua. Banyak orang hidup hanya untuk mencapai tujuan duniawi. Loh, bukannya nggak salah Pak? Memang kita hidup masih di dunia, kita perlu harta benda dunia. Memang tidak salah. Tetapi kalau hidup kita habiskan melulu hanya untuk mengejar harta benda dunia, maka kita akan kehilangan makna arti hidup yang sebenarnya. Saudaraku, kalau saudara melihat atau membaca artikel, banyak ya, artis-artis yang sudah terkenal, punya kekayaan, punya istri cantik, punya suami ganteng, ya, punya popularitas yang luar biasa. Tetapi justru ketika mereka sampai puncak kejayaan sebagai manusia di dunia, justru mereka mengalami kekosongan, justru mereka mengalami kehampaan. Karena apa? Harta benda dunia tidak bisa memuaskan hasrat jiwa kita. Hasrat jiwa kita perlu kehadiran Tuhan yang bisa memuaskan hasrat jiwa kita. Oleh karena itu, ketika kita masih diberi kesempatan hidup, jangan habiskan hidupmu hanya untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Tetapi coba buka mata rohani, capailah tujuan yang memiliki makna surgawi.
janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jika kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas, kalau kita fokus konsentrasi kita hanya untuk mengejar harta benda dunia, maka kita tidak memiliki kesempatan untuk mencari harta benda surgawi. Padahal Matius 6 ayat 19-20 di sana mengingatkan kita, di sana mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi lenat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga lenat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita, boleh kita bekerja mencari uang, boleh kita mencari popularitas, tapi jangan itu kau jadikan segalanya dalam hidupmu. Jangan sampai hidupmu kehilangan makna dan arti karena kau hanya fokus mengejar harta benda dunia. Jika hidupmu hanya berorientasi hanya pada harta benda dunia ini saja, maka kita akan kehilangan makna hidup, arti hidup yang sejati. Artinya kita hidup dalam kesia-siaan dan kebinasaan. Yang ketiga, pandangan atau arti hidup yang salah selain hidup hanya mencapai tujuan duniawi. Yang ketiga, banyak orang hidup tujuannya untuk apa? Kesenangan diri sendiri. Nah, kenapa orang ingin gaji gede? Supaya Allah punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Memuaskan keinginan hasrat untuk memiliki kedagingan hawa nafsu ini ingin dipuaskan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, banyak orang hidup dalam keegoisan yang ketamakan. Alkitab memberi contoh dalam Lukas pasal 12 ayat 18-20. Di sana dikatakan ada orang kaya. Alkitab mengatakan orang kaya ini bodoh. Bodoh mungkin bukan karena tidak punya pendidikan, bukan karena tidak punya kedudukan. Firman Tuhan katakan bodoh apa? Dia tiap hari hidupnya hanya untuk mencari uang, mengumpulkan harta benda. Tujuannya apa? Supaya hidupnya mapan, supaya hidupnya nyaman, supaya hidupnya bisa dinikmati dengan bahasa kerennya. Ya, hidup sekali harus dinikmati dengan cara bagaimana memuaskan segala hasrat keinginannya. Sehingga apa? Alkitab mengatakan, aku mau merombak lumbungku dan aku mau bangun lagi dan aku mau buka lagi lumbung di sana dan di sana. Ya. Artinya apa? Dia lakukan segala sesuatu, tujuannya apa? Supaya dia nyaman, supaya dia senang, supaya dia mapan secara kehidupan duniawi. Tapi coba saudara baca di ayat yang ke-20, di sana dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah? Itu nanti. Ya. Orang yang kaya bodoh akhirnya tersetak. Ternyata apa? Kenikmatan dunia yang membuat dia nyaman akhirnya membuat dia tersentak, bahwa itu tidak bisa dia nikmati selama-lamanya, bahwasanya itu tidak bisa membuat dia itu bisa hidup selamanya. Sehingga dia coba menawar, tolong jangan cabut nyawaku dulu. Ya. Aku mau membantu pembangunan tempat ibadah, aku mau membantu pelayanan gereja, aku mau membantu yatim-yatim dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, kita punya hidup harus kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan membiarkan jiwa kita, pikiran kita terjebak dalam sebuah gaya hidup
yang menuntut harus dipuaskan. Ya, HP pokoknya harus keluaran yang terbaru, mobil pokoknya harus yang paling mahal, pokoknya nggak boleh disaingi. Ya. Kemapanan dunia, ya, seringkali menjebak kita dalam gaya hidup hedonisme, di mana bukan kebutuhan yang diutamakan, tetapi gaya yang lebih diutamakan, ya. Image yang lebih diutamakan. Dia nggak ingin dipandang orang rendah, makanya dia harus beli mobil yang paling mahal, rumah yang paling bagus. Kalau bisa tidak ada yang bisa menyamai dia. Itulah dosa ketamakan, itulah dosa kejahatan hedonisme. Inilah arti hidup atau pandangan hidup yang salah, yang seringkali manusia lakukan, sehingga membuat hidupnya jauh daripada Tuhan. Karena apa? Dia hidup tanpa tujuan. Karena apa? Dia hidup hanya untuk mengejar harta benda duniawi. Karena apa? Karena dia hidup hanya mengejar kemapanan dunia, kenikmatan dunia. Sekarang kita buka ada pikiran kita, bagaimana caranya agar hidup kita ini bisa memiliki makna dan berarti. Saudaraku, Alkitab mengajarkan hidup yang bermakna dan berarti itu tidak bisa dicapai dengan hal yang lain selain daripada Tuhan yang menciptakan kita. Artinya apa? Untuk bisa memiliki hidup yang bermakna dan berarti, kita harus hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Kira-kira tujuan Tuhan menciptakan kita untuk apa sih? Apakah dengan pandangan yang salah itu tadi memang tujuan hidup kita itu merupakan tujuan Tuhan? No. Tujuan Tuhan di Alkitab mengatakan, coba kita baca dalam Yesaya 43 ayat 7. Di sana mengatakan, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang ku jadikan, kataku berbesar. Artinya apa? Tuhan menciptakan kita itu adalah untuk kemuliaanku. Artinya apa? Hidup yang bermakna dan berarti itu bisa kita dapatkan jika kita kembali sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu apa? Hidup yang memuliakan Tuhan. Inilah hidup yang bermakna dan berarti, diawali dari kita mengerti dan memahami tujuan Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini. Bukan hidup asal hidup, bukan hidup hanya untuk mengejar harta benda, bukan hanya hidup untuk mencari kemapanan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kehidupan yang memuliakan Tuhan? Ya, saudara, kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang jelas yang pertama, kalau kita ingin hidup memuliakan Tuhan, kalau kita ingin hidup kita bermakna dan berarti, maka hiduplah seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Efesus 5 ayat 17 mengingatkan kita, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak mau jatuh dalam pemahaman yang salah, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang bermakna dan berarti, nah, maka belajarlah untuk mencari kehendak Tuhan, belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa sih artinya mengerti kehendak Tuhan? Yang jelas, saudaraku, kalau Anda ingin belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hiduplah seperti apa maunya Tuhan. Artinya apa? Kita belajar hidup dalam ketaatan apa kata kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara membaca Alkitab dan saudara memahami, itulah kehendak Tuhan, itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita.
bukan hidup menurut keinginan diri sendiri, apalagi untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, seturut kehendak Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketaatan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apa? Orang kalau memiliki pengen hidup seturut kehendak Tuhan, hatinya pasti dipenuhi dengan kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana bisa membuat Tuhan ini bangga, membuat Tuhan ini senang. Dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan. Dengan apa? Dengan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang bermakna dan berarti. Mari kita belajar hidup bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Maksudnya apa hidup berguna bagi orang lain? Berarti kita tidak boleh egois. Ya, kalau saudara tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau saudara tidak mau dibuli, jangan membuli. Karena firman Tuhan mengajarkan apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita tidak ingin diperlakukan orang dengan tidak baik, jangan melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain. Ya, hidup yang berguna bermanfaat. Ya, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 17 di sana dikatakan, ya, kita harus menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang artinya apa? Hidup kita ini harus memiliki manfaat. Inilah arti hidup yang sebenarnya. Inilah makna hidup yang sebenarnya. Bukan hanya memuaskan keinginan batin, keinginan diri sendiri, tetapi hidup kita berguna, bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana hidup kita bisa berguna bagi orang lain? Ya. Alkitab mengatakan, jadilah kami garam dan terang. Garam itu berarti dia sifatnya mempengaruhi, sifatnya memberi rasa. Kehidupanmu selama ini memberi rasa yang seperti apa? Apakah rasa yang manis atau rasa yang pahit? Dengan apa yang kau lakukan, dengan apa yang kau katakan. Itu artinya menjadi garam. Ya, menjadi terang berarti kita menerangi sekitar kita yang hidup dalam kegelapan, sehingga mereka pun hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Ya, artinya berguna bermanfaat, artinya apa? Hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa menginspirasi orang lain, hidup kita bisa mengilhami orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang memuliakan Tuhan. Menjadi garam dan terang berarti kita mau berdampak bagi orang lain, mau memberi manfaat, ya, berguna bagi orang lain. Inilah arti yang hidup yang sebenarnya. Kalau engkau hidup selama ini masih egois, hidupmu masih tamak, selalu kurang dan kurang dan kurang, cobalah buka matamu, celitkan mata rohanimu. Banyak saudara-saudara kita yang belum bisa makan sehari 3 kali. Ya. Coba kita berbagi supaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Niscaya engkau akan mengalami kebahagiaan, niscaya engkau akan mengalami sukacita. Karena apa? Merasa hidupmu berguna, merasa hidupmu itu ada artinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup kita bermakna dan berarti selain dengan melakukan kehendak Tuhan, selain hidup bermanfaat berguna bagi orang lain, dan yang tidak kalah pentingnya, kalau kau hidupmu ingin menjadi berkat, lakukanlah kebaikan dimanapun Anda berada. Lakukanlah kebaikan tanpa melihat kepada siapa kebaikan itu kau lakukan. Kalau saudara berbuat baik pada orang baik pada Anda, itu nggak hebat. Tapi kalau saudara bisa mengasihi
melakukan kebaikan kepada orang yang membenci saudara, pada orang yang gak suka dengan saudara, tapi saudara mampu melakukan kebaikan untuk mereka. Itulah yang luar biasa, itulah yang dicari Tuhan, itulah makna hidup, arti hidup yang sebenarnya. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, maka kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, orang yang baik itu akan tetap baik, sekalipun diperlakukan tidak baik, sekalipun diperlakukan tidak semestinya, dia akan tetap baik. Karena apa? Karena aslinya memang baik. Tapi kalau saudara baik ketika saudara disakiti melakukan pembalasan yang lebih menyakitkan, berarti saudara nggak ada bedanya dengan orang itu. Bahkan Anda lebih jahat, lebih sadis. Sekali lagi, orang yang baik akan selalu berbuat baik dalam setiap keadaan, termasuk walaupun tidak diperlakukan dengan tidak baik. Karena kita memang benar-benar baik. Dan orang yang memang benar-benar baik, itulah hidup yang bermakna, itulah hidup yang berarti. Kiranya saudaraku, melalui renungan firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita jangan gampang terjebak dengan pandangan dan paham arti hidup yang salah, di mana hidup tanpa arti, tanpa tujuan, di mana hidup hanya untuk dihabiskan mengejar tujuan-tujuan duniawi, di mana hidup hanya digunakan untuk mencari kemapanan, kenyamanan duniawi, menyenangkan diri sendiri. Tetapi marilah kita kembali ke tujuan hidup, di mana Tuhan ingin kita hidup, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Hidup seturut kehendak Tuhan. Dengan cara bagaimana? Hidup bermanfaat, berguna bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Dan yang ketiga, kita senantiasa belajar melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi berkat dan hidup kita berguna, berarti bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama berdoa. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Hati Sebagai Hamba. Memiliki hati yang selalu belajar mengasihi,
terjebak dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Kalau firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami agar kami jangan terjebak dalam tujuan atau pandangan hidup yang salah, di mana kami hidup tanpa tujuan, di mana seringkali kami hidup hanya memiliki tujuan-tujuan duniawi, mengejar harta benda dunia. Bahkan betapa sering kami merasa terjebak, bahkan kami hidup hanya untuk menyenangkan diri sendiri, hidup hanya untuk memuaskan hasrat keinginan daging kami sendiri. Kalau selama itu kami lakukan, Tuhan, ampunilah kami, Tuhan, bahwa kami pada tujuan hidup yang sejati, arti makna hidup yang sejati, sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan kami, bahwasanya kami sebenarnya hidup dengan tujuan diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ajar kami agar hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dengan melakukan apapun seperti apa maunya Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, belajar untuk melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Belajar hidup kami bisa berdampak bagi orang lain. Belajar untuk senantiasa melakukan kebaikan tanpa pamrih. Walaupun kami selalu diperlakukan tidak baik, kami akan terus berusaha untuk hidup baik, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa dimampukan, sehingga kami senantiasa dikuatkan, sehingga kami tidak terjebak dalam pemahaman arti hidup yang salah, tetapi kami boleh hidup sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan kami, di mana hidup kami gunakan seluruhnya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Teringat buat Bapak Ibu pemirsa dimanapun mereka berada, mereka yang mungkin memiliki pergumulan baik kesehatan ataupun sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lagi dalam kekurangan dan butuh pertolongan, biarlah tangan terulur boleh menolong setiap umat-Mu di mana mereka yang berseru kepadamu. Dan biarlah Tuhan boleh menyatakan kuasa pertolongan-Mu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terjadilah pertolongan Tuhan atas seluruh hidup-Mu dan hidupku. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh mengakhiri acara ini, dan kami boleh bersyukur karena berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat perhatiannya selama bersama dengan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan memberkati.